banging on my chest. Yeah. What up? What to do? Hari ini is a special day buat gua. It's like my birthday. NSS bakal ngomongin satu brand yang hot, udah lama sampai sekarang masih hidup, tapi sekarang lagi lebih gilanya lagi daripada yang dulu. Kalau Mike dia lebih ke Kanye, interestnya lebih ke Pablo lah. ya, kayak kemarin ada videonya kan. Ya. Tapi when it comes to Fallon, you know one thing for sure, only in one brand, itu Bape, Bathing Ape. Gue bakal kasih lu cerita sedikit tentang historinya. Bape itu tuh yang create itu si Nigo, dia salah satu influencer terbesar di dunia fashion di Jepang. Dia benar-benar mulai dari nol, tapi dia pada saat itu dia belum punya partner untuk berbisnis bareng. Akhirnya dia ketemu ada satu orang Jepang, pemilik brand undercover. Jadi dia ketemu berdua, and then mereka start bisnis untuk bikin satu butik kecil di Harajuku tahun 93. Itu namanya Nowhere. Akhirnya dari situ Bape itu terkenal dan diterima orang banyak banget. Bape itu apa sih? Konsepnya apa sih? Konsepnya itu dari suka mandi air panas, and then Planet of the Apes. Planet of the Apes yang zaman dulu ya, dia ambil kepalanya, dia ambil tagline-nya yang paling terkenal di film itu. Ape shall never kill Ape. Nico tuh juga DJ, dia musik produser juga. Dia juga emang influence sama hip hop Betul, juga ya. Dia start grup Teriyaki Boys. Oke. Teriyaki Boys. Mungkin kalau kalian gua ngomong Teriyaki Boys, kalian ingetnya apa? Tokyo Drift, Fast and Furious. Gua dari celana merah. Gua udah nonton acara musik di Channel V. Gua pertama kali ngeliat yang namanya Teriyaki Boys. Dia bawa lagu Heartbreaker. Produsernya masih si Nigo. Gua masih SD dan gua belum tahu Bape. Kalian cari YouTube videonya Teriyaki Boys Heartbreaker. Di akhir video klip itu ada satu momen dimana di orang tuh semua berdiri satu lingkaran, ada 5 anggotanya, bawahnya muter. Jadi di orang tuh full zipper jaket Bape, and then hadap ke depan diem tuh, terus kayak muter gitu pasti video terakhir. Di situ Bun, mata gue tuh kayak tenganga, kayak gue ngeliat jaket apaan. Yang gue nggak pernah nyangka, kayak jaket itu kan biasa lu zip cuma sampai sini, ini sampai muka gitu loh. Maksud gue fashion in Japan itu bener-bener kayak kadang bisa agak miring sedikit gitu, tapi itu bagus banget dan menurut gue itu unik. That's why gue cari-cari. Tapi di tahun 2011 nih gue jual 90% saham dia ke konglomerat Hong Kong. That's why Bape Store di Hong Kong tuh gila banget. Dan dia appreciate gila-gilaan karena yang pemilik saham terbesarnya udah Hong Kong. And then di tahun 2013 nih gue cabut. Dari dulu dulu sampai sekarang bettingnya walaupun dulu kayak sempat ada turun-turun dikit, tapi sekarang lebih gila lagi. Karena apa? Kalau kalian mau tahu, Future, SF Mob, Big Sean, Chris Brown, jaket yang gue pakai sekarang itu jaketnya Baby Milo. Barang gue dapet di Malaysia, gue bener-bener pengen Bape, tapi gue gak ketemu. Akhirnya gue hajar. Dari situ gue udah tergila-gila sama Bape, and then gue beli kayak top yang dipakai Mendy, gue beli top yang gue pakai, gue beli jaket. Gue bakal kasih lihat sih barangnya sih. Menurut gue emang sick. This is the Bape short jaketnya. Shout out buat lagi-lagi one and only Sneakers Plug ID. So gue ada ini 23rd anniversary Japan, Baby Milo sama Kamen Rider first, baju Bape shark nih. Kerchifnya juga gua ada. Ini bisa lu jadiin masker, bisa lu jadiin bandana. Tapi kalau gua lebih buat yang kerchif buat lap keringat atau gua gantung di celana. Jaket Bape lagi, yang crazy camo, sebelah ada sebelah enggak, lengan kiri sebelah ada, sebelah enggak ada. Gua ada lagi full camo, first camo-nya dia. Gua ada juga gini, first camo-nya dia. Lengkap banget nih ya, lengkap banget, enggak hobi aja ya, emang gue suka. Kan kita bakal review juga ntar nih kayak bahan-bahannya singkat lah. Kan gue kan sebagai yang gak terlalu gimana banget lah ya sama Bape, maksudnya gak kayak Fallon, apa nggak kayak Mike sama Pablo gitu lah. Gue pengen tahu nih kayak maksudnya kayak price-nya berapa sih buat kayak misalkan kayak hoodie-nya, topinya apa. Oke, it's not about the price but it's about the brand. It's not about the price karena price-nya itu terlalu overpriced menurut gue. But it's all about the brand karena brandnya terlalu keren buat gue dan terlalu famous buat gue. Dan ini udah lama brandnya. Jadi lu sama aja kayak lu tuh tahu lu beli kayak brand TV udah terkenal banget misalnya satu brand, and then lu lihat brand yang lain tapi yang ini lebih murah tapi ini lebih mahal, tapi lu tetap ambil yang lebih mahal. Itu namanya lu udah beli brand. When it comes to Bape, it's all about the brand. Ketika lu beli Bape, ya lu siap-siap aja kaget dengan harganya. Gua kemarin ke Singapura, gue lihat juga retail store di sono, it's not too cheap guys. Retail ya padahal ya. Gua nggak rekomend untuk beberapa orang yang bener-bener cari Bape tapi sampai ke Singapura, even off-white, sorry to say. Karena menurut gua pribadi overpriced di sana dan menurut gua nggak worth it sih. Cuman ya, kalau lu bisa beli, kenapa enggak? Ya, kalau lu demen gitu ya. Kalau lu demen, kenapa enggak? Kalau gua kemarin jujur, gua pergi ke sana, itu first experience-nya gua pengen punya experience. Gua belanja di toko Bape, ya, the real Bape store. Biasanya gua shout out buat Fast Up. Gua biasa belanja sama Valdini, gara-gara barang-barang kayak begini gua jadi deket banget sama dia. Kalau soal harga, gua bakal tahu blak-blakan aja ya. Kayak topi, 2 jutaan lebih gua beli. Kayak ini
1,7 gue beli dari Limited Grail. Gue ngomong pahit sih, jaketnya Babe itu kira-kira tuh 5-6 juta. Oke, retail Ada yang 7 juta. Retail? Iya, retail. Kalau yang kayak di Jepang gitu menurut gue lebih murah. Setahu gue kayak satu jaket di Jepang itu katanya cuma 5 jutaan. Tapi begitu udah nyampe ke Singapura dan udah nyampe ke Indo, bisa 7, bisa 8, paling murah 6,5. It's not too cheap guys. Jadi kalau t-shirt ya? T-shirt tergantung. Logo model biasa dijual itu 1,6 Oke. di Indonesia. Tapi kemarin gue sempat lihat ke Singapura, masih oke harganya untuk beberapa model yang tanpa collab ya, cuma logo Babe doang. Iya. Kemarin di Singapura gue lihat ada $130, oke. which is mungkin 1,2 lebih. Jadi memang kalau beli di Indonesia 1,6, lu beli di Singapura 1,2. Tapi ingat, lu mesti ingat akomodasi sama tiketnya. Kecuali lu kesana karena ada acara lain, tapi lu lewat, lu beli itu cengli. Tapi kalau misalnya lu kesana khusus buat ke Bape, jangan guys, jangan. Mending beli sama reseller. Lu beli sama reseller, lu Itu juga juga mau capek-capek. kayaknya reseller juga jualnya harganya juga nggak terlalu beda jauh kan ya. Ya pokoknya lebih inilah ya, lebih mending lu beli sama reseller daripada lu mesti pesawat ke sana pulang lagi. Bener, kecuali lu mau pengen jalan-jalan dan banyak duit, Iya. gue gak bisa tolong. Tapi bener yang gue bilang, it's Babe. Gue pernah liat videonya Bull One TRC. Apakah Babe itu worth to cop atau enggak? Menurut tuh? Kalau dia jawabnya begini, it's not worth. Tapi gue kasih 5 reason kenapa lo harus beli Babe. Dia bilang it's Babe, it's Babe, it's Babe, it's Babe, it's Babe, it's Babe. Jadi that's why gue udah bilang dari awal, it's not about the price, but it's all about the brand. Menurut gue worth apa enggak, itu balik lagi ke kaliannya sendiri. Seberapa cintanya dan seberapa kalian sukanya sama Babe. Kalau kalian cuman gara-gara, jujur ya, kalau kalian cuma lihat Babe karena ih keren nih dia pakai Babe ya, begini, guys, nggak mesti pakai Babe juga sih untuk kelihatan keren sih. Iya benar. Gitu loh. Tapi kalau gue beda, gue ngerasa Babe itu udah salah satu bagian dari diri gue, dan Babe itu adalah salah satu bagian pada saat gue masih muda, pada saat gue masih kecil. Jadi ketika gue ngeliat Babe itu, gue tuh ngeliat Kamen Rider gitu loh. Gue kasih perumpamaan kayak gitu. Jadi menurut gue worth to cop atau enggak itu tergantung sama orangnya sendiri. Tapi untuk gue pribadi, ketika lo ngomong is it worth to cop for the material, nah materialnya biasa bro, gue nggak bohong. Tapi memang bener-bener menurut gue itulah hebatnya Babe. Dia brandingnya hebat. Dia pakai semua rapper, dia pakai semua streetwear culture tuh semua disentuh sama dia. Saran juga buat anak-anak yang beli kaos Bape ya, kalian itu pada saat beli kaosnya, ketika kalian Cucinya inilah ada caranya. Jadi kalian tuh kalau bisa cucinya di dry laundry. Nggak bisa cuci yang kayak biasa lah. Lu cucinya mesti dry cleaning ya? Ya, dry cleaning. Karena menurut gua, menurut gua sih ya, kalau emang lu udah suka sama satu barang ya pasti ya lu pengen lah, pasti pengen punya itu barang lah, walaupun ya mungkin harganya mahal apa gimana kan. Kalau kayak dari gue sendiri sih ya, gue kan emang nggak terlalu gimana banget. Kalau misalkan emang harganya kayak tadi hoodie kan berapa? 6 sampai 7 lah ya, 6 baju t-shirt tuh sejuta. Gue sekarang sih emang nggak ada punya barang Bape, tapi kayak at least kayak gue sih pengen sih pengen punya satu lah. Ya paling kalau buat start, kalau menurut gue sih jaket sih. Kalau kayak Bape tuh kalau menurut gue sih, kalau kayak gue lihat kayak dari video-video hip hop artis gitu, selain Teriyaki Boys yang kayak tadi lah SF Mob gitu, emang hoodie-nya sih ya yang kayak paling ikonik lah gitu loh, buat di brandnya dia itu loh. Makanya gue sih ya pengen sih punya satu. That's why lu nggak akan lihat gue beli jaket Bape without the shark on it, karena menurut gua the shark itunya yang paling ikonik. Apalagi ada sharknya bener. Ya, itu yang paling ikonik. And then ketika lu lu jalan dari samping gitu, gua suka aja. Pas lihat di sini tuh ada hiunya gitu, kayak it's a branding, bro. Ya, jadi kalau kayak buat gue sih ya, kalau di compare sama video sebelumnya yang Pablo, ya gue sih lebih Bape. Lebih mau Bape ya. Daripada Pablo kalau gue. Ya, sekarang menurut gua gini, sorry ya Mike, gua bukannya ina barang lu nih. Cuman gak semua rapper tuh mau pakai barang Kanye, karena maybe they don't mess with Kanye. Kalau Bape, it's a brand from a long time ago. Jadi menurut gua ini lebih bisa worldwide gitu loh. Gak usah jauh-jauh, kayak sepatu OVO aja Jordan, belum tentu semua rapper mau pakai, karena itu yang pakai juga kebanyakan friends and family sama kru-krunya si Drake. Ada ego sedikit lah ketika lu ngomongin brand rapper lain, tapi when it comes to brand yang udah worldwide dan udah lama, itu udah beda cerita. Kita bakal kasih closer look singkat ya, biar kayak lu pada lebih tahu lah kayak how to wear your Babe. Ya, let me show you. Cara pakai with my style ya. With my style ya. Kita juga bakal close up baju-bajunya dikit kayak biar kayak lu pada tahu lah kayak kira-kira kayak apa sih materialnya kayak. Kalau badan kayak gue pakainya XL, and then untuk sizingnya dia agak ketat sedikit ya. Tapi untuk badan XL ya XL. Tapi untuk badan yang gendut banget double XL bagusan. Lumayan body fit. Di dalamnya ini tuh sablonnya yang menurut gue tuh paling spesial. Sablonnya dia tuh bagus bahannya. Terus juga gak gampang ngelotok. Kalau harga agak mahal, tolonglah bagusin sedikit dalam beberapa hal. Tapi kalau menurut gue sablonnya udah bagus. Menurut gue jaket the most
worth to cop. Iya. Sama The gue most, juga mikirnya iya. kan kayak tadi gue bilang ya. Satu bannya tebal, ada sharknya di sini. Ini yang 23 anniversary, menurut gue ini agak spesial ya. Jadi ini ulang tahunnya Bape yang ada di Jepang. Dia di sini ada angkanya 23. Dan you know, angka 23 tuh buat kita semua kayak apa sih? Angka 23 is like Jordan number the goat, ya kan? Nih, sebelahnya begini, view-nya emas. And then yang gue suka dari patternnya di sini tuh kelihatan kayak sparkling gold gitu. Dia kantongnya nggak tembus ya. Jadi kantong dia tuh kayak satu sisi. See the glitter on it. Dia punya zipper, a little bit of shiny, katanya sih dilapisin emas, katanya gitu, but I don't know for sure. Really sick bro. Gue sempet pakai ke acara sneaker garage kemarin, Frenelation, dia samperin gue bro. Oh ya? Dia samperin gue pas gue pakai jaket ini, terus dia langsung bilang, bro, your shark babe is sick, dia bilang gitu. Jadi big shout out juga buat Frenelation. Jadi yang kemarin di sneaker garage gue ketemu dia, gue kasih lihat kalau orang gaya gue ketika gue pakai babe. Oh. Oke guys, so that's it buat semuanya. Pengetahuannya tentang Bape, kita bakal coba kasih kalian another segment dimana it's all about apparel ya. Jadi kita NSS kita sadar juga sekarang tuh kalian bukan cuma suka sepatu, tapi kalian udah mulai suka brand-brand lain. Jadi kita kayak kasih thoughts kita lah sama kayak brand-brand kayak kemarin kan kayak ini Bape, kemarin Bape, Pablo, terus nanti mungkin mana tahu ada Off-White. Ya, kita bakal tahu kan, karena kita tahu sekarang streetwear di Indonesia lagi berkembang banget. Kita bakal coba bantu kalian tahu sizingnya, tahu fittingnya, tahu brandnya, tahu bahannya, semuanya kita bakal sharing buat kalian semua. Pokoknya yang lu pada mesti tahu gitu lah. Ya, yang biar kalau pada mau beli tuh biar nggak nyesel lah ibaratnya kalau pas beli. Karena barangnya kan nggak murah. Lu pada bisa mikir-mikir dulu baru beli. That's it guys. Klik like, subscribe, comment, share, apa semua. Yoi. And big shout out buat all about you sneaker set all around Indonesia. Big shout out juga buat Bape Hat in Indonesia. Jadi come on boys, keep rocking with the Bape, banging on my chest. Yeah. Okay, boys. So, peace out. Bang.